Assalamualaikum, saya Sanusi, asli orang Tangerang. Alhamdulillah hari ini saya banyak beraktivitas di sosial kemasyarakatan, lebih banyak bergaul dengan kawan-kawan UMKM. Hampir nyaris 2 tahun terakhir ini kami melakukan bantuan-bantuan untuk para pelaku UMKM, pembuatan NIB secara gratis dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa hal yang mungkin tidak banyak orang tahu tentang saya. Saya juga salah satu santri yang hari ini juga mengelola salah satu masjid di Tangerang. Dan kebetulan hidup saya ini hanya ingin satu hal, yakni bermanfaat untuk orang banyak. Hari ini mungkin Golkar memberikan kepercayaan kepada saya untuk maju di DPR RI untuk kampung saya sendiri di Tangerang, Dapil Banten 3. Alhamdulillah orang kampung, orang Betawi dikasih kesempatan ke level yang sangat tinggi DPR RI. Walaupun dengan nomor urut 6, saya kira ini kesempatan dan jarang sekali didapat. Bagaimana kesempatan ini dapat bermanfaat bukan hanya untuk saya, tapi untuk seluruh masyarakat di Tangerang secara keseluruhan. Itulah Sanusi. Terima kasih. Ceritanya sederhana ya. Awalnya saya kira saya nggak tertarik sama dunia politik. Tapi akhirnya saat saya berperan di media, jadi wartawan, saya lihat memberitakan sesuatu yang baik itu baik. Tapi dampaknya cuma bisa dibaca sama orang banyak. Kita hanya bisa memberitakan apa kesulitan masyarakat dan dibaca sehingga sampai pemegang kebijakan. Akhirnya saya berpikir, kenapa saya nggak masuk ke kebijakan kan gitu. Nah, belakangan mungkin Allah menakdirkan lain. Saya ditempatkan sebagai ketua KPU di Kota Tangerang. Memang kebijakan, tapi baru bisa menghasilkan ya sosok-sosok pemimpin, kepala daerah, baik itu tingkat kota, gubernur. Dan saya melihat, oh iya juga ya, itu kan cuma menciptakan pemimpin. Kenapa kita nggak berusaha untuk jadi pemimpin langsung, berterjun langsung ke masyarakat? Akhirnya pilihannya memang hanya Golkar, dan Golkar yang mau menerima saya untuk bisa beraktualisasi menjadi salah satu politisi dan maju ke DPR RI. Itu awal ceritanya begitu. Akhirnya memang kebijakanlah penentu segala urusan itu selesai. Misalnya kalau kita punya anggaran cuma 500 juta, apa yang bisa kita lakukan? Dengan kita masuk ke kebijakan, saat saya menjadi ketua KPU misalnya dengan 63 miliar, semua merasakan. Dan saya yakin di DPR RI, anggaran-anggaran yang tersedia ini juga bisa membantu masyarakat secara luas. Tentu dengan kebijakan dan dorongan dari masyarakat. Ya alhamdulillah saya maju ke DPR RI ini nggak sendiri. Banyak orang-orang di belakang saya yang mendorong juga. Dan mereka ingin ada perwakilan asli orang putra daerah untuk maju ke DPR RI dan memberikan manfaat juga yang lebih banyak kepada masyarakat di Tangerang. Motivasinya yaitu, nggak lebih, nggak kurang, bermanfaat untuk orang banyak. Tangerang tuh terus bermetamorfosa, berubah dari daerah pemukiman menjadi daerah industri, dan hari ini mungkin banyak daerah-daerah industri yang berubah dari industri besar menjadi industri kreatif. Banyak juga pelaku UMKM, kulinernya juga enak-enak. Ada khas Tangerang, ada laksa, ada kue cucur, ada juga selendang mayang. Banyak lah kalau kita bicara kuliner, dan ini semua pelaku UMKM. Dari industri yang besar, banyak juga kita temui sekarang UMKM yang ya sepatu saya dari Cikupa, celana saya dari Cipadu. Ya banyak potensi-potensi bisnis yang bisa dikembangkan di Tangerang. Dan tentunya yang harus kita perhatikan adalah Tangerang juga adalah daerah yang penuh dengan
alkulturasi kebudayaan yang luar biasa. Ada budaya Cina di sana, ada budaya Arab, dan ini juga perbatasan antara Jakarta dengan Banten yang dulunya adalah dua kebudayaan besar. Maka ada orang-orang Betawi yang masih meninggalkan jejak-jejak sejarah kebetawiannya, ada orang Banten yang jejak-jejak sejarah kebantenannya. Wisata di Tangerang ini bagus banget. Kalau yang seneng religi, ya ada religinya. Yang seneng kuliner, ya banyak banget kulinernya. Yang seneng sama industri kreatif, ya banyak juga. Jadi Tangerang ini asik lah. Ya orang Tangerang juga asik-asik, juga bisa memberikan sesuatu yang bermakna. Jadi kita punya tagline di Tangerang, dari Tangerang untuk Indonesia. Jadi memang banyak produk di Tangerang yang juga sekarang hari ini sudah bisa dinikmati oleh banyak orang di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa kita dekat bandara, ekspor impor kita juga luar biasa dari Tangerang, bahkan sudah ke mancanegara. Dan itu juga salah satu kelebihan di Tangerang. Ya, masalah sosial masih tinggi ya. Masalah pendidikan juga nggak sedikit gitu. Kita lihat di banyak daerah, Tangerang nih masyarakatnya luar biasa banyak. Pemilihnya aja hari ini 4,7 juta. Penduduknya hampir 6 juta lebih. Tapi sayang sekali eh, cuma ada satu kampus negeri, itu pun ada di Ciputat. Ya kalaupun ada juga universitas terbuka di Cipetesan, di Pondok Cabe sana. Tapi untuk daerah sekelas Tangerang, walaupun banyak kampus di sana, rata-rata kampus swasta. Ya harapan saya ke depan Tangerang punya kampus negerinya sendiri dan bisa memfasilitasi anak-anak di Tangerang tidak usah sekolah jauh-jauh, nggak harus ke Jogja, nggak harus ke Solo, nggak harus ke Jakarta, tapi sekolah di kampus negeri di Tangerang. Saya kira permasalahan paling penting itu. Jadi kita minim sekali sarana pendidikan yang dibantu oleh pemerintah, khususnya kampus negeri. Nah itu yang nggak ada di Tangerang. Dari saya kecil tinggal di sana, saya sekolah di Ciputat, kampus negeri di UIN. Ya itulah satu-satunya kampus negeri yang ada di Tangerang. Kalau kita ngomong di daerah Kabupaten Tangerang, di kota Tangerang, sampai hari ini sudah hampir 29 tahun kota Tangerang berdiri, belum ada kampus negeri. Saya kira kalaupun saya dikasih kesempatan nanti, ya saya ingin kampus negeri ini ada di Tangerang, melahirkan cendekia-cendekia yang luar biasa, yang mau membahas juga dan juga mau mengkolaborasikan antara kebudayaan dengan pendidikan yang memang khas sekali di Tangerang. Jadi Tangerang ini khas banget budayanya dan pendidikannya. Saya kira itu yang perlu kita benahi ke depan. Ya itu ada cerita nih. Belum lama ini ada salah satu makam, namanya makam Ki Buyut Jenggot. Itu adanya di tengah-tengah himpitan perumahan besar di Lipo, di Tangerang. Nyaris saja kalau kita tidak memperjuangkan tempat ini, itu tergerus. Dan itu akan diratakan dan makam ini hilang. Padahal itu adalah warisan budaya turun-temurun dari masyarakat di Banten. Dan notabene adalah salah satu anak keturunan Sultan Banten. Dan memang banyak sekali anak-anak keturunan Sultan Banten yang ada di Tangerang ini. Makamnya bertebaran di mana-mana. Kalau memang tidak dirawat, dilestarikan, dijaga, saya kira memang itu kepedulian saya bersama masyarakat bagaimana menciptakan ekosistem yang baik untuk merawat budaya yang ada di Tangerang. Dan ini menjadi beban kita bersama, jangan sampai yang sudah ada tidak terjaga, tidak terawat, tidak terlestarikan. Itu konsen saya. Alhamdulillah hari ini makam itu sekarang masih bisa berdiri dan alhamdulillahnya pengembang-pengembang yang ada di Tangerang juga sudah menyadari pentingnya merawat situs-situs budaya yang ada di Tangerang. Dan saya tetap akan memperjuangkan ini dan saya akan pertahankan dimanapun ada situs kebudayaan yang harus kita pertahankan, saya akan turun langsung dan saya akan mengajak seluruh elemen masyarakat di Tangerang mempertahankan kelestarian budaya.
mungkin Komisi 10 ya. Komisi 10 untuk urusan pendidikan, kebudayaan. Ya itu salah satunya. Kita tidak punya perwakilan di DPR yang khusus mengurus soal pendidikan dan kebudayaan di Dapil Banten 3 ini. Sehingga kemarin ketika kita menemui masalah-masalah urusan pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya, kita nggak punya corong. Maka dari situ juga berangkat bagaimana caranya di visi misi saya saat diminta sama Golkar, apa yang akan Anda perjuangkan? Saya bilang, saya tulis di sana soal pendidikan dan kebudayaan. Saya kira itu adanya di Komisi 10. Komisi 10 adalah bidang yang mengurusi hal itu, tapi kita serahkan ke partai ke depan, tapi saya akan perjuangkan di mana saya akan berada. Saya pilih Komisi 10. Nah, ini yang menarik. Jadi sejak Munas 2019 lalu, Golkar ini punya satu lembaga yang namanya Badan Saksi Nasional Partai Golkar, dan baru kali ini ada terlembagakan. Saya kira memang, saya pikir begini ya, sekuat apapun kita kampanye, menemui masyarakat dan lain sebagainya, kita harus sadar bahwa suara adanya di TPS, maka saksi menentukan suara ini kita tetap aman, terjaga, dan kita bisa memuluskan langkah-langkah politik yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau nggak ada saksi, kita mau apa? Nah, ini kita hampir setahun terakhir ini sudah keliling di Jawa, Bali, sampai dengan seluruh Indonesia. Dari 38 provinsi kita sudah melakukan TOT di Badan Saksi Nasional ini. TOT khusus bagaimana menciptakan kader-kader Partai Golkar yang siap secara militan menjadi saksi di TPS. Belum lama ini saya baru pulang dari Aceh. Jadi mulai dari Papua sampai Aceh semuanya sudah kita latih, tinggal kita kuatkan. BSN ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan partai untuk memenangkan dan menjaga suara Partai Golkar. Jadi kalau seluruh elemen yang ada di partai ini hanya berkampanye ria, tapi tidak ada yang mengamankan suara, bukan percuma, tapi alangkah sayangnya suara yang sudah terhimpun, masyarakat yang sudah ingin memilih Golkar, datang ke TPS memilih Golkar, tapi tidak ada yang menyaksikan, ini bisa bahaya. Jadi peran BSN adalah bagaimana menjaga suara Partai Golkar yang sudah dipilih oleh masyarakat di setiap TPS, sampai berjenjang nanti saat pleno di kecamatan, pleno di kota, sampai provinsi, sampai di pusat, kita amankan semua. Dan ini butuh peran serta seluruh elemen yang ada di Golkar, baik itu caleg, partai, fungsionaris, dan lain sebagainya. Saya kira perlu untuk bisa mengenal BSN lebih jauh dan memastikan keamanan suara Golkar yang sudah ditentukan pilihannya oleh masyarakat. Kawan-kawan semua, saudara-saudara, dulur-dulur, saya kira saya punya tagline yang luar biasa. Pat-pat gulipat, Golkar pilihan yang tepat. Yuk pulang lagi ke rumah besar Golkar, bahwa Banten ini adalah tanahnya para orang-orang hebat yang lahir dari Golkar. Kita kembalikan kejayaan itu, dan jangan sampai kita lupa sejarah bahwa jiwa gotong royong di Tangerang bermula dari kalimat yang dikeluarkan oleh karya kekaryaan oleh Partai Golkar. Mari bergotong royong bersama-sama kita memenangkan Golkar kembali dan menjadikan Tangerang ini adalah rumah yang nyaman untuk seluruh masyarakat di Tangerang dengan menjadikan pemimpin-pemimpin yang baik dari Partai Golkar. Jadi nggak ada salahnya dong pilih juga caleg-caleg dari Partai Golkar termasuk saya. Jadi semuanya kita golkarkan, kita kuningkan Kota Tangerang, kita kuningkan Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan menjadi rumah yang nyaman untuk kita semua.